Seorang guru muda yang cantik dan baik hati bernama Choi Ji-sun terlihat mengalami depresi yang sangat berat. Sampai-sampai dia nekat ingin mendiskon nyawanya agar dia bisa bebas dari tekanan yang dia alami. Beruntung aksinya langsung digagalkan oleh Hanrim yang ada di sana. Kira-kira apa yang menimpa Ji-sun? Hanrim kemudian mengajak Jason melakukan tes psikologi untuk para guru. Berdasarkan hasil dari tesnya, Hanrim menjelaskan jika Jason dilarang untuk mengajar lagi mulai besok. Meskipun terdengar menyakitkan, tapi Hanrim berkata hal itu jauh lebih baik daripada Jason berakhir tewas. Biro BPHP ternyata telah mendapatkan laporan dari ibunya Jason. Si ibu melapor karena dia sangat khawatir dengan kondisi mental anaknya setelah dia membaca buku harian milik Jason. Dalam buku tersebut, Jason menulis apakah semua ini akan berakhir jika dirinya sudah tewas. Karena Jason tidak diperbolehkan mengajar lagi, sebagai gantinya Huajin yang akan menjadi guru pengganti. Tapi meskipun dia merupakan ketua pasukan khusus dan sudah terbiasa dengan peperangan, tetap saja dia tidak bisa berkutik ketika menghadapi para bocil kematian. Di momen ini, Huajin yang kita kenal sangat dingin dan brutal terlihat tidak ada harga dirinya. Sekarang kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Disinilah kita akan mengetahui penyebab Jason sampai nekat ingin mendiskon nyawanya. Jason yang dari dulu memang sangat ingin menjadi seorang guru. Hari itu melakukan perkenalan dengan para murid dan dilihat oleh para orang tua murid. Ketika dia meminta salah satu anak yang bernama Kim Ujin, entah kenapa anak itu hanya diam saja dan terlihat tertekan. Jason kemudian dengan lembut meminta anak itu untuk duduk kembali daripada memaksa si anak untuk berbicara. Sepulang sekolah, ibunya Eugene sempat berpesan agar Jason menjaga anaknya. Tapi anehnya si ibu ini bisa mengetahui apartemen tempat Jason tinggal. Dari sinilah awal mula teror yang dilakukan oleh ibunya Eugene. Dia yang mengirim pesan kepada Jason malah mengatakan jika nada bicaranya saat menyuruh Eugene duduk terlalu tegas. Padahal Jason sudah sangat lembut pada semua murid. Waktu demi waktu berlalu, si ibu ini mulai bertingkah menyebalkan karena selalu menyalahkan apapun yang dilakukan oleh Jason. Bahkan pesan yang dia kirimkan tidak berhenti sampai malam harinya. Coba kalian yang membaca pesan si ibu. Jason disuruh selalu membela anaknya apapun yang terjadi. Jangan mengucapkan kata stop karena bisa membuat Eugene minder. Jangan menyuruhnya mengerjakan tugas ke depan kelas. Jangan didorong untuk bersikap sopan. Terus sebagai seorang guru, Jason harus apa? Anjing. Saat menonton episode ini, gua benar-benar dibuat kesal dengan kelakuan orang tua murid seperti ini. Rasanya pengen ada psikopat yang menculik ibu ini dan disiksa sampai mokat. Dan yang lebih mirisnya lagi, ini semua diangkat dari kisah nyata. Seorang guru SD di Korea Selatan yang mengakhiri hidupnya karena tekanan dari orang tua muridnya. Hal itu pun terus berlanjut sampai ke ranah pribadi Jason. Si ibu mengomentari cara berpakaiannya. Bahkan komen itu dia tulis di akun Instagram Jason. Sudah jelas ini merupakan pelanggaran privasi orang. Jason yang mengadu kepada kepala sekolah bukannya mendapatkan dukungan, tapi justru kepala sekolah juga tidak bisa berbuat apa-apa dan menyuruh Jason agar menghapus akun Instagramnya. Meskipun mendapatkan semua tekanan tersebut, Jason yang merupakan guru baik hati dan lembut bahkan bersusah payah membuatkan tempat untuk Ujin agar dia bisa lebih nyaman mengekspresikan dirinya.
Berkat usahanya, terlihat Ujin sudah bisa lebih bergaul dengan teman-temannya. Tapi sebuah insiden kembali terjadi saat Ujin tidak sengaja bentrok dengan salah satu temannya. Meskipun si teman sudah meminta maaf, tapi Ujin terus saja melukai temannya. Akibat hal itu, kedua orang tuanya pun bertemu agar masalah bisa selesai. Tapi ibunya Wujin terus saja tidak terima. Padahal si ibu temannya Yujin tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Tapi karena dia terus ngegas, alhasil mereka pun bertengkar dan memutuskan untuk melakukan sidang komite. Jason yang membujuk si ibu kampret ini agar tidak melakukan sidang komite karena hal itu hanya akan merugikan Eugene. Dia malah menyalahkan Jason karena tidak membela anaknya. Dia bahkan meminta nomor pribadi agar bisa terus meneror Jason. Karena dia tidak terima di luar jam sekolah, Jason bisa bersenang-senang setelah melakukan hal ini pada anaknya. Sungguh orang tua dengan pola pikir yang sakit. Setelah mendapatkan nomornya Jason, hampir setiap detik dia terus menelpon Jason dan membuat Jason sangat terganggu bahkan hampir gila. Dia yang kalah sidang karena faktanya Eugene lah yang salah. Terus marah-marah gak jelas dan menyalahkan Jason karena tidak terima dengan keputusan komite. Tapi gua akui pemeran dari ibunya Eugene ini sangat berhasil memerankan perannya. Kesan ngeselinnya sangat menjiwai. Gua yang nonton aja sampai muak. Keesokan harinya giliran si ayah yang datang ke sekolah. Dan ternyata suami istri kelakuannya sama saja. Si ayah bahkan berteriak di depan semua murid dan memaksa Eugene untuk pulang. Bisa disimpulkan jika mereka tidak menyadari sikap mereka inilah yang membuat Eugene menjadi seperti ini, tapi malah menyalahkan orang lain. Ketika sikap si ayah sudah kelewatan, Jason mengajukan sidang komite dengan orang tuanya Eugene. Tapi bukannya sadar, si ibu ini malah mengadukan balik Jason karena diduga melakukan kekerasan pada anaknya. Tentu saja Jason membantah tuduhan itu. Tapi si ibu dengan entengnya berkata, kita lihat saja hasilnya nanti. Jika Jason tidak terbukti melakukan itu, si ibu hanya tinggal meminta maaf. Karena begitulah hukum yang berlaku. Wah, ini sih terlalu anjing banget. Setelah mengetahui semua faktanya, Gangsuk dan Hwajin yang melihat sosok mendiang Gayun pada ibu guru Jason tentu saja akan melakukan pembalasan. Ketika si Dajjal ini kembali ke sekolah, dia pun kaget karena Hwajin yang menjadi wali kelas di sana. Di sini Hwajin langsung memuji Eugene dan terus ngasih makan egonya si ibu. Dia kemudian membalikan semua yang dulu dia lakukan pada Jason. Dengan bersikap ramah, dia terus menelpon si ibu dan bertanya apa saja yang harus dia lakukan untuk mengajari Eugene. Di momen inilah dia baru merasakan betapa terganggunya ketika apa-apa harus ditanyakan. Seolah-olah seorang guru tidak becus mengajari murid-muridnya. Dia yang marah-marah mengancam Hwajin karena suaminya sangat marah atas hal tersebut. Tidak pakai lama, Hwajin langsung datang ke tempat kerja si suami dan langsung berpura-pura meminta maaf kepadanya. Tapi dia yang kesal langsung mengatakan, jangan sampai dia mendengar kalimat awas suamiku marah karena Hwajin akan menghabisinya. Saking kesalnya, si ibu kampret ini memaksa anaknya pulang dan langsung mengadakan rapat para orang tua. Tapi ketika datang ke tempat rapat, Hwajin sudah ada di sana dan langsung memberikan surat gugatan dengan tuduhan jika si ibu telah melakukan kekerasan pada anaknya sendiri.
Tentu saja si ibu langsung membantahnya, tapi Huajin langsung membalas perkataan si ibu jika polisi akan menyelidikinya. Jika si ibu tidak terbukti bersalah, maka Huajin hanya perlu meminta maaf karena begitulah hukum yang berlaku. Mampus, semua kata-katanya langsung dibalikan ke congornya. Saking kesalnya, dia langsung ingin menemui Jison. Bahkan ketika dia melihat Jison di jalan, dia hampir saja menabraknya. Di depan pintu sekolah, si ibu langsung dicegat oleh Huajin. Disinilah dia baru mengatakan jika dirinya merupakan pengawas dari Biro BPHP. Si ibu kampret ini masih saja keras kepala dan selalu menyalahkan Jison karena sekarang anaknya telah dikucilkan, tanpa menyadari jika semua itu akibat perbuatannya sendiri. Meskipun Huajin dalam hatinya sangat ingin menabok komuknya si ibu, tapi dia memilih untuk menahannya dan menunjukkan bagaimana kelembutan hati seorang Jison kepada anaknya. Setelah melihat dengan mata kepalanya, barulah dia sadar jika selama ini anaknya tertekan dengan sikap kedua orang tuanya. Tapi justru Bu Guru Jisonlah yang selalu berusaha merangkul Eugene agar tidak merasa kesepian. Bukannya berterima kasih, si ibu malah menghancurkan mental seorang guru yang baik hati seperti Jison. Singkat waktu, si ibu pun harus mendapatkan hukuman terhadap apa yang telah dia lakukan, agar dia bisa meratapi kesalahannya. Sementara itu, Gangsok akan terus memperjuangkan hak dari para guru jika terbukti ada orang tua murid yang melakukan hal yang sama seperti ibunya Eugene. Dia juga meminta kerjasama dari para orang tua murid agar guru-guru sejati tidak meninggalkan dunia pendidikan karena tekanan yang mereka dapatkan. Gangsok bahkan sampai membungkuk untuk meminta maaf kepada semua guru yang selama ini masih menderita dan guru-guru yang telah mengakhiri hidupnya. Itu juga sebagai bentuk penyesalannya terhadap mendiang putrinya. Dengan begitu, episode 5 sudah berakhir. Semangat untuk para guru yang ada di Indonesia. Mengingat ini diangkat dari kisah nyata betapa tragisnya nasib seorang guru SD di Korea yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan dari orang tua si murid. Pesan untuk orang tua, jangan selalu membela anak. Jika si anak terbukti bersalah, biarkan dia mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Justru itulah yang membuat si anak tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, taat pada aturan, dan lebih bisa menghargai orang lain. Jika terus-terusan dibela tanpa sadar, hal itu hanya akan melahirkan orang yang menyepelekan orang lain, tidak punya empati, dan tentunya hanya menjadi sampah masyarakat. Jika kita cinta kepada anak kita, biarkan dia belajar tentang arti kehidupan, toleransi, dan empati, bukan dengan dibela mati-matian dan dimanja.